Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Umratunada. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang analisis fundamental dan teknikal PT Aneka Tambang atau Antam. Nah, penasaran kan? Ikuti terus ya. Ini kita akan membahas tentang analisis fundamental dari PT Aneka Tambang atau Antam. Nah, PT Aneka Tambang ini bergerak di bidang usaha tambang nikel, tambang emas dan perak, dan tambang bauksit. Untuk sumber pendapatan sendiri itu berasal dari penjualan hasil tambang. Kepemilikan sahamnya berasal dari PT Indo Asahan sebesar 65% dan masyarakat sebesar 35%. Untuk segmen usaha atau marketnya berasal dari domestik atau dalam negeri dan luar negeri atau ekspor. Untuk kasus hukum PT Antam sendiri, itu masih di dalam gugatan tentang kasus 1,1 ton emas. Untuk pendapatan dari PT Antam, bisa dilihat di sini mengalami kenaikan selama dari periode ke periode. Dari kita lihat pada tahun 2020 kuartal 1 dan 2021 kuartal 1 mengalami kenaikan sebesar 76,9%. Dan saya asumsikan bahwa kuartal 1 akan sama kenaikannya dengan kuartal 4. Jadi didapatnya adalah 34,3% akan mengalami kenaikan atas pendapatan PT Antam untuk kuartal 4. Selanjutnya, untuk aset sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 3,2%. Dan untuk hutang juga mengalami kenaikan sebesar 1,6% dari tahun 2020 ke 2021. Untuk modal sendiri juga mengalami kenaikan sebesar 4,2% dari 2020 dan ke 2021. Untuk net profit, untuk tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 281.800 juta. Net profit sendiri untuk tahun 2020 kuartal 1 mengalami penurunan atau kerugian dan kembali naik pada 2021 kuartal 1 sebesar 129,2%. Maka diasumsikan kuartal 1 sama dengan kuartal 4. Jadi diperkirakan akan kembali naik sebesar 129,2%. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada laporan keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Nah, kita bisa melihat di sini nilai NPM pada tahun 2021 sebesar 6,85% dan EPS-nya sebesar 105 dan PER hasil dari EPS ini 21,25. Ini cukup mengalami kenaikan fluktuatif sekali dan ini diakibatkan oleh komoditas sehingga kita tidak bisa mengacu kepada PR tersebut. Nah, di sini book value-nya yaitu 824 dan per book value-nya 2,71. Sedangkan DR-nya 0,65 ini sangat tergolong cukup bagus karena masih di bawah 1 dan juga dari tahun-tahun sebelumnya masih di bawah 1. Dan pada ROE-nya sebesar 12,74%. Menurut saya ROE di atas 9% itu sudah sangat bagus. Dan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu masih di bawah 9%. Untuk ROA sendiri yaitu 7,71%, paling tinggi dari periode-periode sebelumnya. Nah, untuk itu harga saham Antam saat ini saya menyimpulkan pada harga saham Antam saat ini 2.350 dengan nilai intrinsik saya perkirakan yaitu 1,1500, maka didapat MOS-nya itu 56%, min 56%. Jadi MOS-nya saya rasa itu tidak bagus.
Nah, untuk kesimpulannya, untuk kali ini saya pada produk atau jasanya untuk jangka panjang untuk 5-10 tahun ke depan, saya beri statusnya oke. Untuk GCG-nya itu saya beri no karena terdapat kasus emas 1,1 ton tadi. Dan untuk pendapatan dan net profit saya beri status oke karena mengalami peningkatan. Untuk aset juga mengalami peningkatan, saya berikan status oke. Dan liability saya berikan status oke karena DER-nya itu masih kurang dari 1. Untuk book value-nya saya beri no karena harganya di atas book value. Dan sektor dan ROE saya berikan oke. Untuk MOS-nya saya kasih no karena masih minus 56%. Untuk dividen ini, PT Antam masih rajin dalam membagi-bagikan dividen kepada investor. Untuk totalnya dari keseluruhan berarti 8/11 indikator tergolong sangat bagus. Jadi disimpulkan menurut saya ini adalah saham yang sangat bagus dan bisa di trading atau diinvestasikan jangka panjang. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada materi tentang analisis teknikal. Nah, analisis teknikal adalah analisis yang ditujukan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi. Jadi berarti kita tidak melihat bagaimana suatu perusahaan dalam kesehatan keuangan, kondisi ekonominya, ataupun prospek perusahaan tersebut ke depannya. Nah, untuk menganalisis teknikal, kita perlu mengetahui tentang bagaimana caranya kita menggunakan analisis teknikal. Yang pertama yang kita harus tahu bahwa yaitu analisis teknikal menggunakan chart. Chart merupakan tampilan grafik yang mempresentasikan pergerakan harga saham. Di dalamnya terdapat candlestick yang memperlihatkan pergerakan harian dalam saham. Yang kedua, di dalam saham terdapat tren. Tren merupakan arah kecenderungan pergerakan harga saham dalam periode tertentu terbagi atas tren naik, bullish, tren turun, bearish, tren mendatar atau sideways. Nah, untuk penjelasan dari ketiga tren tersebut, uptrend merupakan suatu kondisi saham yang cenderung naik dari waktu ke waktu, ditarik dari garis bawah ke atas, dan ini berpengaruh kepada pengambilan keputusan oleh para investor. Kata uptrend juga memiliki kesamaan kata dengan bullish. Bullish itu berarti banteng. Nah, di sini apabila saham sedang uptrend, kita sebagai trader atau investor dapat mengambil langkah yaitu dengan membeli saham tersebut. Karena dengan membeli saham tersebut maka akan terbentuknya keuntungan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apakah saham yang ingin kita beli itu uptrend atau downtrend atau sideways. Nah, selanjutnya downtrend adalah di mana suatu keadaan saham cenderung turun dari waktu ke waktu, ditarik dari garis tertinggi hingga terendah. Saham downtrend akan terus menurun sehingga membuat harga saham turun. Apabila terjadinya saham downtrend ini, maka kita sebagai investor haruslah melakukan tindakan menjual saham karena harganya akan terus-menerus turun. Sedangkan sideways yaitu pergerakan grafik naik turun. Sideways ini tidak akan membuat pola baru dalam pergerakan saham, namun dia tetap pada garis resisten dan support itu tanpa membuat garis yang baru, namun ini terjadi pergerakan naik turun. Sehingga untuk kali ini para investor bisa melihat
perkembangan dari sideway ini. Apakah setelah sideway itu uptrend atau downtrend? Namun bisa juga kita melakukan trading dalam sideway. Kita melihat apakah dalam sideway itu sedang naik atau turun. Jadi kita bisa melakukan penjualan dari pergerakan sideway saat naik dan menjualnya saat sideway itu turun. Indikator merupakan alat bantu untuk menentukan titik entry dan exit. Maka dengan adanya indikator kita tahu kapan kita mau membeli, menjual, atau kita cuma mau hold suatu saham. Nah, di sini kita harus mengetahui support dan resistennya. Support adalah titik terendah harga saham pada suatu masa. Jika harga saham sudah memasuki titik support, maka kemungkinan besar maka akan naik lagi. Apabila suatu saham mencapai titik resisten, maka suatu saham tersebut diperkirakan akan turun. Sedangkan resisten adalah kebalikan dari support. Mencapai titik resisten akan membuat saham itu terkoreksi. Nah, selanjutnya dalam indikator dalam saham terdapat banyak indikator. Kali ini saya akan membahas 3 indikator di dalam saham. Nah, yang pertama yaitu moving average. Moving average adalah sebuah indikator teknikal yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga rata-rata sebuah saham dalam hitungan beberapa periode sebelumnya. Rumus menghitung average itu, nah di dalam average itu moving average biasanya disebut dengan MA. Terdapat MA5, MA10, MA20, MA30, dan seterusnya. Itu merupakan jangka waktu dari pergerakan. Nah, jadi MA5 itu disamakan dengan 5 hari kerja, sama dengan 1 minggu. Apabila MA20 berarti itu 1 bulan kerja dalam bursa. Nah, selanjutnya yaitu moving average convergence difference. Moving average convergence difference ini merupakan analis pergerakan harga saham rata-rata yang biasa digunakan untuk trading jangka pendek. Indikator digunakan untuk mengetahui adanya sinyal beli atau sinyal jual dengan melihat hubungan MA jangka panjang dan jangka pendek seperti yang tertera di dalam indikator tersebut. Nah, selanjutnya itu indikator stokastik. Stokastik itu indikator yang memperlihatkan grafik. Apakah grafik itu memperlihatkan volume dari penjualan. Nah, jadi ketika grafik sudah memasuki area oversold, maka diartikan saham itu sudah jenuh jual. Maka harganya kemungkinan balik lagi ke arah atas. Sementara itu memasuki overbought, maka harga cenderung akan menurun. Sini kita bisa lihat adalah chart dari Aneka Tambang, PT Aneka Tambang atau Antam. Nah, di sini sudah saya setel indikator dari MA5 dan MA20-nya. MA20 bergaris biru dan MA5 bergaris ungu. Di sini kita bisa menentukan indikator seperti MA atau MACD. Nah, di sini kita bisa melihat support dan resistennya. Kita tinggal menekan tombol ini dan akan keluar seperti ini. Ini adalah titik di mana resisten dan ini supportnya. Nah, pada titik resisten ini adalah titik tertinggi dari resisten dan ini titik terendah dari support dari tanggal 21 bulan 6 2021 sampai 22 bulan 11 2021. Nah, biasanya investor memakai chart yang daily di sini karena bisa saja memakai weekly, month atau jangka panjang. Namun ini bisa saja
kita menggunakan yang lainnya, namun harus sama. Apabila memakai daily, kita harus pakai daily. Seterusnya, apabila memakai weekly, kita harus memakai weekly. Nah, ini adalah candlestick. Ini adalah ekor dari candlesticknya. Nah, untuk melihat analisis dari moving average ini, kita bisa melihat di sini garis biru dan garis ungu. Apabila terdapat perpotongan ke atas antara garis biru dan garis ungu ini, berarti adalah sinyal beli, dan perpotongan ke bawah berarti adalah sinyal jual. Nah, kita bisa memperlihatkan bahwa apabila garis MA20 atau MA yang lebih besar berada di bawah, kita memiliki sinyal untuk membeli. Apabila garis MA yang lebih kecil di bawah, berarti itu merupakan sinyal yang untuk menjual. Namun untuk MA sendiri belum tentu benar, namun ini relatif akurasinya relatif lebih besar. Bisa saja ini indikator-indikator yang ada di dalam chart itu merupakan kesalahan. Ada kesalahannya karena harga saham bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Nah, untuk di segi tren, kita bisa melihat ini tren yang terjadi trennya adalah downtrend, sedang mengalami downtrend dan memasuki kepada sideways, di mana titik resisten dan supportnya berada tidak jauh, rata-rata mendatar. Namun tetap saja kita bisa berinvestasi ketika titik di mana mengalami uptrend di sini, lalu downtrend. Namun untuk keuntungan tentu saja lebih kecil dari fase uptrend seperti ini, uptrend, daripada fase sideways. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan memperlihatkan analisis tentang untuk jangka panjang. Apabila kita sebagai investor jangka panjang, kita bisa melihat di sini bahwa rata-rata dari saham Antam ini sedang berada pada fase sideways karena mendatar ya. Di sini kita bisa melihat mendatar, masih dalam fase sideways. Nah, di sini. Sedangkan untuk jangka menengah itu berada pada posisi downtrend. Jangka pendek dan jangka menengah itu, jangka menengah juga masih sideways dan jangka pendek sedang downtrend. Dan ini dia chart dari PT Aneka Tambang. Nah, indikator selanjutnya yang kita bisa pakai yaitu indikator dari stokastik. Nah, kita bisa memilih di sini indikator stokastik. Kita pakai yang slow saja. Nah, di sini sudah muncul slow stokastik. Nah, untuk grafik dari indikator stokastik ini menentukan overbought atau oversold. Nah, jadi untuk overbought itu berada di garis atas di angka 80 dan di angka 20 itu adalah oversold. Nah, di sini sama dengan MA tadi, di mana garis yang berpotongan ke atas itu menandakan sinyal beli. Dan apabila berpotongan ke bawah menandakan sinyal jual.
Nah, apabila garis tersebut ini menandakan mencapai pada overbought, berarti jenuh beli, dan di titik ini menandakan jenuh jualnya. Nah, kita bisa memperlihatkan apakah kita membeli dalam harga yang sudah murah atau sangat mahal. Kita bisa melihat di grafik dari indikator stokastik ini. Dan tidak lupa pula kita melihat pada volume dari penjualan dari transaksi saham. Apabila transaksinya volumenya naik, kemungkinan besar harga saham tersebut akan naik juga. Apabila volumenya turun, berarti harga saham tersebut juga ikut menurun. Nah, untuk aneka tampang ini sendiri, saya menyarankan, saya melihat bahwa untuk harga yang paling tinggi pada saat ini pada 2730. Kemungkinan di sini sedang berada di fase sideways. Di fase sideways dari MA kita bisa melihat di sini berpotongan ke bawah, lebih ke downtrend. Di jangka medium ini kita melihat sedang sideways atau mendatar, namun di jangka pendek sedang berada pada fase downtrend karena ada pepotongan ke bawah. Nah, disinyalir bahwa untuk trading jangka pendek kita bisa menjual pada perpotongan garis ini. Namun untuk sejauh ini harga saham dari Antam cukup naik signifikan dari sebelumnya, padahal saham Antam ini baru IPO di Bursa Efek pada, kita bisa melihat di sini saham Antam, grafik saham Antam pada tahun 2020 ini masih di harga 1237. Nah, ini titik resisten terendah pada 1105. Dengan demikian ini adalah fase uptrend dan downtrend, uptrend lagi, sideways, downtrend, sideways. Dan sekarang relatif saham Antam berada di sideways. Baiklah, demikian penjelasan analisis teknikal dan fundamental dari saya. Itu tadi penjelasan tentang analisis teknikal dan fundamental PT Aneka Tambang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video aku selanjutnya. See you the next video. Bye.